Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok. Nah, alhamdulillah nih, kakak mau ngebahas soal kimia ya. Lebih tepatnya kita belajar kimia SIMAK UI. Dan semoga bakalan keluar nanti di ujian SIMAK UI. SIMAK UI tahun ini agak beda nih, dilakukan secara online. Tapi inget ya, kalian jangan pakai joki, biar ilmu kalian berkah, masuk sampai ke UI sama kayak kakak, nanti juga bakalan berkah juga ya. Di sini ada soal nih, ada 3 soal kimia. Nih yang pertama ini kita ngebahas larutan buffer ya. Kita mau ngebahas larutan buffer, ingat kan rumus-rumus larutan buffer. Nah yang kedua kita mau ngebahas larutan hidrolisis nih, garam hidrolisis nih. Nanti kakak bakalan jembrengin rumus-rumus hidrolisis. Terus yang ketiga elektrolisis ya. Jadi nanti kakak ngebahas 3 soal ini. Insya Allah kalian bakalan gampang mahamin soal-soal ini. Kakak bakalan juga ngasih konsep mudah ya. Sekarang nomor 1 nih ya. Nomor 1 itu ada soal larutan buffer tuh ya. Ada larutan buffer campuran dari HC3H5O2 0,1 M dengan 30 ml ya. Dengan dicampur dengan garam nih NaC3H5O2 0,1 M 44 ml. Nah, dari sistem itu ditambahin lagi deh sama HCl sama asam ya 0,1 M dan 10 ml. Nah, terus yang ditanya rasio antara HC3H5O2 banding C3H5O2. Nah, ini gimana Kak cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya gini deh. Ini ada asam lemah tuh, ada HC3H5O2. Ini kan asam lemah ya. Ini ada asam lemah, kelihatan nih dari ada nilai Ka-nya. Jadi kalau ada nilai Ka berarti itu asam lemah ya. Nah, ini kan 30 ml ya. 30 ml di sini 0,1 M. Ini dapat nih molnya nih. Jadi dapat molnya sama dengan 3 milimol ya. Nah, terus ada garam juga nih. Ini ada garam. Ingat nih, ini garam. Garam itu terdiri dari basa kuat, basah ditambah dengan asam. Jadi kalau ada basa ditambah asam pasti itu garam. Ya, NaC3H5O2 di sini 44 mili 0,1 M ya. Ini kalau dikaliin terbentuklah mol 4,4 tapi milimol ya. Ini milimol. Oh iya, garamnya ini kakak ionisasikan dulu deh. Jadi ada NaC3H5O2 terionisasi sempurna menjadi Na+ ditambah C3H5O2 min. Nih, C3H5O2 min itu apa? Basa konjugasi gitu. Oh iya, kamu ingat nggak nih kalau ada asam ditambah dengan basa konjugasi maka terbentuklah larutan baper ya. Terbentuk larutan baper nih. Larutan baper apa sih Kak? Larutan baper itu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH walaupun ditambah air pengenceran ditambah sedikit asam atau ditambah sedikit basah gitu. Dikit aja, kalau kebanyakan mah bakalan berubah juga pH-nya. Dikit aja asam sama basahnya ya. Nah, terus Kak, gimana kok bisa mempertahankan nilai pH kalau ditambah sedikit asam sama basah? Kalau seandainya contohnya misalkan sistem ini ditambahin sama asam, maka akan dikanter sama si basa konjugasinya nih. Gitu, ya kan, dikanter sama basa. Terus kalau seandainya ditambahin sama basa, ya bakalan dikanter sama si asamnya. Gitu. Berarti kan agak-agak stabil kan pH-nya gitu ya. Jadi larutan buffer itu karena saling kanter mengkanter, jadi akhirnya pH-nya itu
akan stabil ya. Nah, ini kan NaC3H5O2-nya kan nilainya 4,4 ya. 4,4 milimol. Ini 1 koefisiennya, ini juga 1 ya, berarti 4,4 milimol ya. Karena dia larutan buffer dan ditambah dengan asam, maka yang mengkanternya itu adalah C3H5O2, si basa konjugasinya ditambah dengan HCl menjadi HC3H5O2 ditambah Cl min ya. Nah, ini kan nilainya ada tuh 4,4 milimol. Nah, HCl-nya ini kaliin aja nih, ini HCl-nya dikali ke sini jadi 1 milimol. Ini kakak taruh sini ya, 1 milimol. Terus HC3H5O ini ada nih 3 ya. 3 milimol, 3 milimol. Ya kan, nih udah ada nih 3 milimol. Nah, terus 1 atau 4,4 ya Kak yang dipakai. Cari yang terkecil per koefisiennya. 1 dibagi 1 kan 1, 4,4 dibagi 1 kan 4,4. Oh, ternyata HCl ini adalah reaksi pembatas gitu. Ini reaksi pembatas ya. HCl-nya berarti HCl-nya bakalan hilang, berarti di min 1 milimol. Ini karena koefisiennya sama ya, berarti ini min 1 milimol. Ini terbentuklah plus 1 milimol ya. Ini garisin tambah, ini terbentuklah 3,4 milimol. Ini habis, ini 4 milimol. Nah, yang ditanya adalah, Kak, ini HC3H5O2 dibagi dengan C3H5O2. HC3H5O2 nilainya 3,4 per, oh salah, ini nilainya 4 ya, ini nilainya 4 nih. Nah, ini nilainya 4 per 3,4 dikali sama 10 kali 10 jadi 40 per 34. Kecilin deh, kecilin. 20 per 17 ya. Jadi jawabannya yang A gitu ya. Gampang kan? Larutan baper nomor 2. Nih, ada nomor 2 ya, persamaan reaksinya. Kakak langsung aja nih, persamaan reaksinya C6H5COOH ditambah dengan NaOH menjadi C6H5 CONA ditambah H2O. Jadi ada 250 mili dicampurkan 20 milimol C6H5COH dan 20 milimol NaOH ya. Kita harus tahu nih, Kak, ini larutan baper apa larutan hidrolisis ya. Kakak reaksiin dulu aja ya. Jadi kalau seandainya ada asam lemah ditambah dengan basa kuat, ini kakak harus reaksiin di sini nih biar tahu dia larutan baper atau larutan hidrolisis. Jadi ada C6H5COOH ditambah NaOH. Ini kalau ada asam lemah ditambah basa kuat, dia bakalan jadi garam ya. Ingat, bakalan jadi garam. Garamnya itu C6H5COONA ditambah dengan H2O ya. Ini mula-mula reaksi setimbang sah. Nah, terus C6H5COOH-nya berapa di sini? Udah ada nih 20 milimol. Berarti ini 20 milimol, yang ini 20 milimol ya. Karena ini angkanya sama dan koefisiennya sama, berarti reaksi pembatasnya bisa dua-duanya nih. Berarti ini minus 20 milimol, ini minus 20 milimol. Yang ini terbentuklah garamnya 20 milimol. Ini habis nih, habis ini 20 milimol. Ingat ya, kalau dua-duanya habis, maka itu larutan hidrolisis. Tapi kalau seandainya yang lemah itu bersisa ya, yang lemah itu bersisa, maka dia larutan baper ya.
Berarti hidrolisis, oh iya, ini itu sifatnya asam atau basah ya. Karena kalau hidrolisis itu yang berpengaruh adalah yang kuat. Yang kuat ini kan basah ya. Tuh NaOH itu kan basah kuat. Oh, berarti ini hidrolisis namanya hidrolisis basah. Ingat ya, kalau hidrolisis itu sifat asam atau basahnya ditentuin sama yang kuat. Tapi kalau baper nih, baper itu lemah. Nah, ya kan, baper lemah kan? Nah, berarti nanti kalau baper itu ditentuin sama yang lemah. Nah, kalau di kasus ini asam lemah tambah basah kuat. Kalau seandainya baper, berarti ini baper asam. Karena asam kan yang lemah. Nah, terus gini. Kalau basah itu rumusnya apa sih, Kak? OH-, konsentrasi OH- itu sama dengan akar KW per Ka. Ingat ya, kalau di hidrolisis OH- itu malah justru di sini Ka dikali dengan konsentrasi garam ya gitu. Nah, jadi ini kakak tinggal cemplung-cemplungin aja nih ya. OH- itu sama dengan akar KW itu nilainya 10 pangkat min 14 ya. Ka-nya 8 dikali 10 pangkat min 5. Ini ingat, ini konsentrasi, sedangkan ini milimol. Berarti harus dikali dengan 20 per volumenya 250 nih ya kan, 250 ya. Berarti sama dengan akar 20 nih, coret ya, 2 per 25 itu berarti 8 ya. Ini kali 4, 8 dikali 4 ini 100. Ini 10 pangkat min 14 per 8 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi OH-nya itu sama dengan, nih coret aja nih, coret 10, ini 10 pangkat min 5 sama 100 itu 10 pangkat min 3. Pindahin ke atas, jadi 10 pangkat min 14 ditambah 3. Nah, ini berarti akar 10 pangkat min 11. Diakarin berapa, Kak? 10 pangkat minus 5,5. Nah, kita dapat nih POH-nya sama dengan 5,5 ya. Kakak nggak mau masuk ke logaritmanya ya, karena terlalu sulit kalau pakai sifat logaritma. Kalau 10 pangkat min 5,5 udah langsung aja POH-nya 5,5. Nah, pH-nya tinggal kurangin deh, 14 dikurang 5,5. Berarti jawabannya berapa? 8,5 ya kan, 8,5. Jadi jawabannya yang gitu. Ingat ya, larutan hidrolisis sifat-sifatnya. Nomor 3 itu bab elektrolisis ya. Nah, ini ada larutan CrNO3 3 kali menggunakan arus 5 ampere. Ingat nih, 1 Faraday itu adalah 96.500 ya kan? Selama 19,3 jam. Yang ditanya adalah massa logam yang mengendap. AR-nya itu 52 ya, logam yang mengendapnya itu AR-nya 52. Ya udah nih, kakak jembrengin aja nih si CrNO3 3 kali ya. Jadi CrNO3 3 kali, ini bahasa kerennya itu diionisasikan sempurnanya menjadi Cr3+ ditambah 3 NO3- ya kan? Gitu. Nah, terus di katoda terbentuklah, oh iya, kalau di katoda itu lihat yang kationnya ya. Gitu, katoda kation ada K-nya gitu. Kalau katoda itu nanti mereduksi, karet, ingat, karet. Katoda reduksi. Apanya sih, Kak, yang direduksi? Ya Cr-nya gitu. Kamu harus ingat tuh ya, sifat-sifat elektrolisis. Ini kalau golongan 1 gitu, bukan logamnya yang direduksi, tapi justru malah air. Karena ini Cr, maka Cr-nya yang direduksi nih. Jadi Cr3+ ditambah 3 elektron menjadi Cr. Oh, ternyata nanti yang mengendap itu si Cr.
gitu. Ya udah, kakak tulis anodanya ya, walaupun nggak terlalu ditanya, karena kan ini udah cukup nih CR ternyata yang mengendap. Cuma kita tulis saja. Kalau anoda itu lihat di anion. Nih anionnya nih. Karena anionnya itu sisa asam oksi, NO3 itu kan sisa asam oksi. Maka yang teroksidasi, ingat nih kalau anoda itu oksidasi ya. Nah, berarti yang teroksidasi itu bukan NO3-nya tapi air. Jadi yang tereduksi itu 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron gitu ya. Nah, ini berarti di anoda yang teroksidasi airnya. Nah, terus kita cari Faraday-nya dulu ya. Nih Faraday itu kan rumusnya arus dikali dengan waktu, arus detik ya, dibagi dengan 96.500. Ingat nih rumus ini ya, rumus Faraday. Jadi sama dengan I-nya berapa I-nya? I-nya sama dengan 5 dikali T-nya 19,3 jam, cuma harus detik 3.600 dibagi dengan 96.500. Yaudah, coret-coret. Ini coret 5 sama 965 itu 193. Nah, ini jadi 193,3-nya kakak pindahin ke kanan aja dulu ya. 36 dikali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 193. Nih, ini 193 dikali 10 pangkat min 1, karena di belakang koma ada satu angka. Tinggal coret. Berarti jawabannya apa, Kak? 3,6 Faraday. Dan kamu harus ingat bahwa 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Ini harus diingat lagi nih. Jadi 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Berarti ininya itu 3,6 nih. Ini 3,6 mol. Karena kan 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron ya. Berarti ini sama nih. 3 elektron berarti 3,6. Ini juga nih sama. Ya, 4 elektron juga 3,6 mol. Ingat ya, jangan sampai keder nih. Kalaupun juga di sini 5 elektron ya berarti 3,6 mol juga. Nah, Kak, ini udah ada 3 elektron itu adalah 3,6. Nah, berarti CR-nya berapa? 1/3. 1/3 perbandingan koefisien dikali sama molnya 3,6 mol. Berarti sama dengan 3,6 bagi 3 itu 1,2 mol. Yang ditanya apa? Yang ditanya tuh massa. Massa itu sama dengan mol dikali dengan AR. Molnya 1,2 dikali 52. Jawabannya 62,4 gram gitu ya. Kamu harus ingat lagi nih reaksi-reaksi elektrolisis, aturan-aturan di katoda dan di anoda gitu ya. Alhamdulillah ya, tadi kita ngebahas 3 soal. Ada yang pertama larutan baper, yang kedua hidrolisis, yang ketiga elektrolisis ya. Ini kakak simpulin ya, kakak simpulin. Jadi yang pertama itu tadi larutan baper ya. Larutan baper itu artinya apa, Kak? Larutan yang dapat mempertahankan pH walau dilakukan pengenceran, ditambah sedikit asam atau ditambah sedikit basah ya. Nah, terus kenapa bisa mempertahankan pH? Karena tadi ada saling kantor-mengkantor ya. Jadi kalau ada asam masuk, maka akan dikantor sama basa konjugasinya. Kalau basah yang masuk, maka akan dikantor sama si asamnya gitu. Nah, terus di sini ada H+ nih, konsentrasi H+ itu rumusnya Ka. Jadi kalau H+ di dalam baper, H+ itu Ka ya. Gitu. Ka dikali asam lemah per garam. Ini mol. Mol asam lemah per mol garam. Terus di sini OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam. Oh iya, kamu harus ingat tadi yang menentukan sifat asam dan basa di dalam baper itu yang lemah. Ingat, kalau baper itu lemah, ya kan? Gitu. Contohnya misalkan CH3COONa terbentuk dari asam lemah. Ini kan dari asam lemah nih. Ini basa kuat, ya kan?
Karena yang lemah itu asam, ya berarti sifat buffernya itu buffer asam. Yang kedua itu adalah proses pemecah hidrolisis. Ya, yang kedua itu hidrolisis. Artinya apa, Kak? Artinya proses pemecahan ikatan kimia dengan penambahan air gitu. Jadi ada ditambah air maka akan terpecah tuh reaksi-reaksi kimia itu. Nah, terus di sini ada H+, rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar KW. KW itu 10 pangkat min 14 dibagi KB. Ingat ya, ini kebolak itu nih. Kalau H+ malah justru nih KB dikali dengan konsentrasi garam. Tapi kalau OH- justru malah di sini nilai Ka dikali dengan konsentrasi garam. Oh iya, yang menentukan sifat asam atau basah di hidrolisis yang kuat. Karena yang kuat itu basahnya, Na itu kan basah kuat. Ini kan basah kuat, ini asam lemah. Ya, maka kalau hidrolisis ini sifatnya adalah garam basah karena yang kuat ya, yang menentukan sifat hidrolisis. Nah, terus yang ketiga, elektrolisis, penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Faraday itu apa rumusnya? Arus dikali dengan waktunya harus detik ya, ini detik dibagi dengan 96.500. Dan kalian harus ingat lagi, ternyata Faraday itu sama dengan mol elektron. Dari kesimpulan kakak tadi, semoga kalian paham ya tentang larutan buffer, hidrolisis, sama elektrolisis. Kalian tetap di channel ini, insya Allah kakak bakalan ngasih pelajaran-pelajaran atau kisah-kisah inspiratif yang insya Allah bakalan menginspirasi kalian. Jangan lupa di subscribe, like, komen yang positif ya, di share ke seluruh teman-teman kalian. Insya Allah bermanfaat channel ini. Assalamualaikum.